politik di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama restitusi, ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui dilakukan guru di sekolah. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, penghukum ini biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau berkata, awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa adanya satu cara pembelajaran dengan menggunakan suatu cara dia atau hukuman. Penghukum itu bisa menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Selanjutnya, kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasil yang kita dapat adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini sekarang bagian kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, terkadang pada posisi ini guru menyatakan sesuatu perkataan yang dapat membuat siswa merasa bersalah. Siswa menjadi rendah diri dan tidak nyaman. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas atau sedih atau membuat suatu kondisi yang merasa dia supaya dikasihani. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi yang akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Nah, di sini murid tidak bisa karena dia merasa, wah nanti itu kecewa, bapak itu nanti kecewa, kasihan laku gitu. Jadi dia merasa supaya murid itu jadi merasa bersalah terus, akhirnya tunduk sama dia. Nah, itulah dengan cara membuat merasa bersalah. Nah, sekarang menjadi teman. Pada posisi ini, guru akan membuat siswa sebagai temannya. Artinya seperti ini, kalau siswa itu merasa bersalah, membuat kesalahan, si guru akan bilang gini, kamu udah lupa ya bapak pernah memberi kau seperti ini. Kamu udah lupa ya ibu pernah lo membuat kau seperti ini. Masa nggak tunduk sama ibu? Masa nggak patuh sama ibu? Masa nggak dengar omongan bapak? Nah, dia menjadi teman. Nah, terkadang kalau siswa yang nanti melakukan kesalahan, udah nggak apa-apa, nanti bapak aja yang ngatasi itu. Gak usah takut, nanti bapak yang ngapain gitu. Jadi dia membacking siswanya kayak temannya gitu. Nah, ini membuat siswa merasa dia punya suatu andalan, merasa punya teman. Jadi ini berbahaya sekali karena ini nanti siswa hanya akan tunduk sama guru tertentu. Sementara pada guru yang lain dia tidak akan tunduk karena dia merasa guru ini yang menjadi kawan dia. Sifat alami manusia adalah kawanlah yang akan ditolongnya atau didengarkannya. Oke, next book. Oke, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Termasuk dampak positifnya termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut seperti yang saya bilang tadi. Nah, bahayanya juga adalah murid tersebut tidak tunduk kepada guru lain atau tidak patuh. Dia hanya akan patuh kepada guru yang dianggapnya adalah sebagai teman. Terakhir Bu, yang berikutnya pemantau. Nah, posisi ini guru bersikap sebagai pemantau. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada persamaan dengan penghukum tadi. Sama-sama memberikan hukuman. Hanya saja pada pemantau hukumannya jelas. Jadi contoh misalnya kayak kita di sekolah ini di SMA Negeri 4 Medan, kalau siswa terlambat, siswa dihukum berdiri. Nah, guru akan bilang, kau terlambat, berdiri kau. Atau kau terlambat, kutip sampah. Nah, kita kan biasanya sudah setelah ditatar di depan kelas, nah si guru ini akan memberikan dia hukuman berupa mencabut rumput. Nah, ini pemantau. Jadi hukumannya sudah disepakati dan siswa sudah tahu apa hukuman yang akan diterimanya jika dia melanggar. Jadi misalnya siswa melanggar peraturan terlambat atau tidak mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR, maka hukumanmu adalah
kau nanti membuat tugas 2 kali lipat dari kawan-kawanmu sebagai hukumanmu. Jadi dia melanggar peraturan dan sebagai hukumannya dia akan menerima sanksi yang telah disepakati. Tapi bedanya dengan penghukum, kalau penghukum hukuman itu gurunya yang memberikan. Contoh misalnya perkara dengan CPR, kalau nggak CPR lari ke lapangan. Padahal nggak ada hubungannya dan itu tidak ada disepakati. Jika tidak CPR dia harus mengelilingi lapangan. Nah pada pemantau ini hukuman siswa sudah tahu apa hukuman yang akan diterimanya ketika dia melanggarnya. Next book. Nah bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, artinya dia tidak perlu emosi berlebihan karena memang sudah kesepakatan. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas. Misalnya seperti ini, siswa terlambat 15 menit. Jadi kenapa tadi terlambat 15 menit? Kau harus di sini 15 menit lagi. Jadi ketika kawannya semua istirahat, khusus dia tidak boleh istirahat. Dia harus mengganti waktu yang telah dibuangnya tadi. Next book. Nah, manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dia bisa jadi teman, bisa jadi pemantau. Jadi ini gabungan antara teman dengan pemantau. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kamu yakini? Ini adalah kesepakatan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini dapat menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini adalah dia menjadi seorang manajer. Jadi dia meminta agar siswa itu sendiri yang sadar apa kesalahannya, lalu siswa merenungkan apa kesalahannya tersebut, lalu dia memahami bahwasanya saya akan berubah dan akan mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut dengan tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Jadi siswa benar-benar sadar diri, kesadarannya penuh untuk melakukan perubahan, tidak lagi dengan paksaan. Next book. Nah, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali dan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi di sini guru tidak boleh terlalu berlebihan dekat kepada siswa dan juga tidak boleh berlebihan marah kepada siswa. Fokus ada pada murid, bukan murid yang membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi pada posisi manajer ini, muridlah mencari solusinya dan muridlah yang bertanggung jawab atas kesalahannya dan memperbaikinya untuk tidak lagi membuat kesalahan yang sama. Oke, sampai di sini ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, silakan Ustaz berdiri bertanya. Iya. Nama saya Rizky. Baik Pak, ini kan penjelasannya tentang restitusi yang 5 dari posisi. Dari lima posisi ini, manakah menurut Bapak yang sudah Bapak laksanakan dan mana yang lebih bagus dilaksanakan? Terima kasih Bu. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Niti. Mana posisi kontrol yang sudah Bapak lakukan dan mana posisi kontrol yang menurut Bapak paling bagus dilaksanakan? Nah, mulai saya sejak menjadi guru, di antara kelima posisi kontrol ini semua sudah pernah saya lakukan, Bu. Yang pertama menghukum, sudah pernah saya lakukan. Dan memang hasilnya adalah murid merasa marah. Ya, ketika kita marahi murid, mungkin dia tidak berani melawan, tapi efek kedepannya adalah dia menjadi takut sama kita. Dia melakukan peraturan itu karena takut. Jadi ketika dia tidak berhadapan dengan kita atau berhadapan dengan guru lain, dia bisa jadi lebih galak. Dan kadang dia memang mendendam sama kita. Oke, yang kedua Bu, saya juga pernah melakukan pembuat merasa bersalah. Saya juga pernah dulu mengatakan gini. Jadi kalau pakai gini, kayak mana lah itu? Padahal Bapak udah bilang dulu sama kamu, Bapak kecewa loh sama kamu. Saya juga pernah melakukan itu Bu. Dan hasilnya apa? Memang si siswa ini jadi merasa kayak mengiba gitu ke kita.
Nah, berikut adalah sebagai teman. Nah, ini juga pernah saya lakukan, Bu. Kita berusaha menjadi teman kepada siswa. Hasil memang gini, Bu. Sebagian siswa malah menjadi ada yang sepele sama kita. Karena dia merasa, udahlah, kita kawan bapak itu gitu. Jadi ketika ada dia melanggar peraturan, dia merasa tidak takut. Akan ada bapak itu sebagai kawanku, begitu, Bu. Nah, sebagai pemantau. Nah, ini juga pernah saya lakukan dan sering dilakukan banyak guru. Dia seperti misalnya kita lihat siswa terlambat atau tidak pakai rapi. Kau tahu kan peraturan, baju harus masuk ke dalam, rambut harus tidak boleh panjang melewati alis mata. Nah, konsekuensinya adalah kau harus pangkas rambut atau saya dipangkas dulu. Nah, ini juga sudah pernah kita lakukan, Bu. Saya juga melakukannya. Dan banyak guru biasanya mengambil posisi di penghukum atau di pemantau, kebanyakan guru. Ya, karena untuk posisi pembuat merasa bersalah ini ada beberapa guru juga melakukan ini. Sebagai teman juga ada. Nah, yang menurut saya paling bagus dan sekarang sejak saya masuk CGP ini sudah saya terapkan adalah mengambil posisi manajer. Yaitu kita sebagai guru harus bisa sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Artinya, ketika siswa merasa bersalah kita tanyakan dia kenapa melakukan itu. Tahu tak dia itu melanggar peraturan? Tahu tak dia itu apa konsekuensi yang akan dihadapinya? Jadi ketika saya melakukan tindakan manajer ini, Bu, siswa yang diminta sadar diri, sadar akan kesalahannya, berubah dan dia melakukan perbuatan yang lebih baik dan lebih positif lagi dengan kesadarannya. Jadi saya melihat posisi manajer seperti ini, Bu, setelah saya ambil, ketika guru tidak ada, dia tetap melakukan kegiatan positif karena dia merasa, contoh misalnya berribut-ribut atau lari-lari di dalam kelas ketika tidak ada guru, itu tidak sesuai dengan keyakinan saya. Bermain bola di dalam kelas itu tidak sesuai keyakinan saya. Terlambat itu tidak sesuai keyakinan saya. Jadi ketika jam 7, kita masuk 7.15, jam 7 dia sudah bertekad harus sudah sampai di sekolah. Kira-kira seperti itu. Kalau ditanya mana posisi manajer yang paling baik, menurut saya mana posisi kontrol guru yang paling baik adalah menurut saya yang kelima, posisi manajer. Karena guru tidak perlu marah, guru tidak perlu emosi, dan siswa juga sadar bahwasannya dia tahu mana budaya positif yang baik. Begitu. Bagaimana, Ibu? Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada lagi? Baiklah, karena tidak ada, sampai di sini dulu pemaparan saya tentang 5 posisi kontrol guru. Semoga kita sebagai Bapak Ibu guru dapat menerapkannya di lingkungan sekolah, khususnya posisi yang kelima, manajer. Saya akhiri dengan ucapan selamat siang dan terima kasih.